Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maiza Nesa Fitri dengan NIM J1A 023117. Saya Haifa dengan NIM J1A 02310010. Saya Karisa Diansabila dengan NIM J1A 02310012. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Prinsip pendinginan dan kasus-kasus yang terjadi selama proses pendinginan buah pisang. Pendinginan adalah salah satu proses penyimpanan bahan pangan dengan menggunakan suhu rendah. Pisang merupakan salah satu komoditi hasil pertanian Indonesia. Jumlahnya yang melimpah tentu saja memerlukan perlakuan khusus, baik dalam hal pengolahan ataupun penyimpanan. Tujuan utama dilakukan hal ini adalah untuk memperpanjang umur simpan dari pisang tersebut. Salah satu hal yang sering dilakukan adalah proses pendinginan pada pisang. Namun pendinginan yang tidak tepat justru akan merusak struktur dari buah pisang tersebut. Adapun batasan masalah yang akan kami bahas pada makalah kali ini adalah yang pertama, bagaimana prinsip dari proses pendinginan. Yang kedua, metode pendinginan apa sajakah yang digunakan dalam industri pangan. Yang ketiga, bagaimana karakteristik produk setelah proses pendinginan. Yang keempat, bagaimana pengaruh pendinginan terhadap kemungkinan terjadinya cedera dingin atau chilling injury pada pisang. Yang kelima, bagaimana pengaruh pendinginan terhadap tingkat browning enzimatis pada pisang. Yang keenam, bagaimana pengaruh kemasan terhadap efektivitas pendinginan pisang. Baik, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu prinsip pendinginan. Pendinginan merupakan proses pengambilan atau penghilangan panas dari suatu bahan untuk menurunkan suhunya menjadi sama atau lebih rendah dari suhu lingkungan sekitarnya. Pendinginan adalah dalam konteks pengawetan makanan berfungsi untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak produk pangan, sehingga membantu menjaga kesegaran dan keamanan pangan. Tujuan dari proses ini antara lain memperlambat pertumbuhan mikroorganisme, meningkatkan umur simpan, mempertahankan kualitas produk, mengurangi risiko keracunan, dan juga menjaga kesegaran dari produk. Sistem pendinginan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama itu ada pendinginan evaporatif yang memanfaatkan proses penguapan air untuk mendinginkan udara. Yang kedua itu kompresi uap adalah sistem pendinginan yang paling umum digunakan terutama dalam kulkas dan AC. Dan yang ketiga adalah penyerapan panas yang dimana menggunakan sistem proses fisik untuk mendinginkan dengan memanfaatkan sumber panas eksternal untuk menggerakkan siklus pendingin. Pendinginan cepat dan pendinginan lambat adalah dua metode yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan bahan pangan. Masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Yang pertama itu pendinginan cepat atau quick cooling, mengacu pada proses penurunan suhu bahan pangan dengan cepat yang biasanya dilakukan dalam waktu singkat untuk mencapai suhu di bawah titik beku dari bahan pangan tersebut. Sebaliknya, pendinginan lambat atau slow cooling adalah proses penurunan suhu yang berlangsung lama. Metode ini biasanya digunakan untuk menyimpan bahan pangan pada suhu dingin tanpa membekukannya, umumnya dalam rentang suhu 0 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius. Selanjutnya, Metode pendinginan yang digunakan dalam industri ada 4. Yang pertama itu dalam industri farmasi, pendinginan digunakan untuk menjaga stabilitas obat-obat, terutama yang sensitif terhadap suhu, termasuk vaksin, antibiotik, dan produk biologis lainnya. Yang kedua, pendinginan dalam industri kimia, yaitu untuk mengontrol suhu reaksi kimia, mencegah overheating, dan mengurangi resiko kebakaran atau ledakan. Yang ketiga, pendinginan alam industri elektronik, yaitu pendinginan penting untuk menjaga kinerja komponen elektronik dan mencegah overheating yang dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan sistem. Selanjutnya adalah karakteristik produk setelah proses pendinginan. Adapun karakteristik dan mutu produk pangan mengalami perubahan yang sangat minimal, sehingga produk pangan yang didinginkan seringkali disebut sebagai produk natural dan segar. Pendinginan pada umumnya sering dikombinasikan dengan unit operasi lainnya, yaitu fermentasi atau pasteurisasi untuk memaksimalkan umur simpan dari produk pangan. Namun tidak semua produk pangan dapat didinginkan. Terdapat beberapa jenis produk pangan yang pada suhu dingin, suhu 3-10 derajat Celcius akan mengalami chilling injury. Karakteristik produk pangan yang didinginkan yang pertama adalah warna. Umumnya warna produk pangan yang didinginkan akan lebih terjaga dibandingkan produk yang tidak didinginkan. Yang kedua adalah tekstur. Tekstur produk pangan juga lebih terjaga. Proses pendinginan dapat memperlambat aktivitas enzim yang menyebabkan pelunakan atau perubahan tekstur pada makanan. Misalnya sayuran akan tetap renyah dan buah-buahan akan tetap kenyal. Yang ketiga ada aroma.
Aroma khas dari produk pangan segar akan lebih tahan lama. Suhu rendah akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan perubahan aroma menjadi tidak sedap. Selanjutnya ada kandungan gizi. Proses pendinginan dapat membantu mempertahankan kandungan nutrisi penting dalam makanan. Vitamin, mineral, dan senyawa fitokimia akan lebih sedikit mengalami kerusakan akibat oksidasi atau aktivitas enzim. Selanjutnya umur simpan. Dengan memperlambat aktivitas mikroorganisme dan reaksi enzimatik pada produk pangan yang didinginkan memiliki umur simpan yang lebih panjang dibandingkan produk yang disimpan pada suhu ruang. Selanjutnya adalah chilling injury pada pendinginan pisang. Buah pisang termasuk dalam kategori buah klimaterik yang berarti buah pisang matang dan masak dalam waktu yang cukup cepat. Penyimpanan buah pisang pada suhu dingin menurunkan laju respirasi dan proses metabolisme lainnya yang tentu saja akan memperpanjang umur simpannya. Namun perlakuan khusus diperlukan untuk mencegah kerusakan karena buah pisang adalah buah tropis yang sangat rentan terhadap suhu dingin atau chilling injury. Chilling injury adalah suatu keadaan akibat suhu rendah adalah kondisi yang terjadi pada tanaman atau buah-buahan yang terpapar suhu dingin yang terlalu rendah untuk jangka waktu yang cukup lama. Secara umum penyebab utama terjadinya chilling injury adalah suhu rendah. Ketika suhu turun di bawah ambang batas, berbagai proses fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, dan transpirasi dapat terganggu. Yang kedua, akumulasi metabolik toksik seperti asetaldehid, etanol, dan oksaloasetat. Yang ketiga, kerusakan membran sel yang dimana suhu dingin dapat mempengaruhi fluiditas membran, mengubah struktur lipid, dan menyebabkan ketidakstabilan sehingga timbul kerusakan. Adapun gejala-gejala yang menandakan terjadinya chilling injury pada pisang adalah yang pertama itu luka pada permukaan buah yang menimbulkan bercak-bercak atau luka pada kulit buah. Yang kedua, nekrosis merupakan kondisi kematian jaringan yang terlihat sebagai bercak coklat atau hitam pada buah pisang. Yang ketiga, pitting, yaitu munculnya batang lubang pada pisang. Dan keempat itu perubahan warna. Yang kelima, water soaking adalah keadaan di mana buah pisang itu menjadi lembek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arti dan Moega pada tahun 2020 mengenai pendinginan pada buah pisang dengan beberapa perlakuan yang di mana pisang disimpan dalam mesin pendingin tanpa pengemas, dikemas dengan plastik non forasi, dan pisang dikemas dengan plastik forasi. Ketiga perlakuan ini memberikan respon yang tidak jauh berbeda, di mana berdasarkan penelitian plastik non forasi itu memiliki kinerja terbaik dalam mempertahankan kecerahan pisang selama penyimpanan dingin, meskipun tidak ideal. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan terbaik dapat bervariasi tergantung pada parameter spesifik yang diukur seperti kecerahan dan kondisi lingkungan yang berbeda. Menurut Nur Hayato dan Asrorudin, perlakuan pengukusan mampu mempertahankan kulit buah pisang sampai pada hari ke-15 yang dimana dengan penyimpanan steaming dengan suhu 100 derajat Celcius. Selain itu, untuk memperpanjang umur simpan pisang itu dapat dilakukan dengan pengaturan penyimpanan dari suhu pisang itu sendiri. Selanjutnya adalah browning enzimatis pada pendinginan pisang. Browning atau pencoklatan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai jual karena mengurangi penampilannya. Pencoklatan ini dapat dicegah dengan metode kimia dan fisik, termasuk pengurangan suhu dan oksigen, menggunakan modifikasi atmosfer kemasan dan penerapan anti-browning yang bertindak untuk menghambat enzim. Enzim yang menyebabkan reaksi pencoklatan enzimatis adalah enzim oksidase yang disebut fenolase, fenol oksidase, tirosinase, polifenolase, atau katalase. Browning adalah proses fisiologi yang terjadi pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang menyebabkan sayuran dan buah-buahan berwarna coklat setelah proses pengupasan, pemotongan, ataupun pengirisan yang mengurangi kualitas dari gizi sayuran dan buah-buahan. Proses browning terutama dihubungkan dengan aktivitas enzim PPO yang mengkonversi polifenol menjadi kuinon yang menyebabkan sayuran dan buah-buahan berwarna coklat. Pisang yang berubah warna menjadi coklat disebabkan karena proses pencoklatan enzimatis yang merupakan sebuah reaksi kimia oleh enzim polifenol oksidase. Menyimpan pisang dalam kulkas atau freezer. Meskipun kulit pisang akan tetap menghitam, cara ini dapat membantu mempertahankan kesegaran buah pisang hingga 2 minggu. Namun perlu diingat bahwa buah pisang yang boleh disimpan dalam kulkas adalah pisang yang sudah matang sempurna. Pisang tidak memiliki pertahanan terhadap suhu dingin pada dinding selnya. Saat terpapar pada suhu dingin, sel pecah sehingga enzim pencernaan buah keluar dari sel sehingga kulit pisang menghitam. Reaksi pencoklatan enzimatis ini juga memiliki kerugian, yaitu hilangnya nilai gizi pada produk pangan dan dapat merusak flavor dari bahan pangan itu sendiri. Selanjutnya ada pencegahan terhadap browning enzimatis. Yang pertama ada
Reaksi pencoklatan enzimatis ini juga memiliki kerugian, yaitu hilangnya nilai gizi pada produk pangan dan dapat merusak flavor dari bahan pangan itu sendiri. Reaksi browning dapat dicegah dengan menambahkan senyawa-senyawa anti pencoklatan, antara lain seperti senyawa-senyawa sulfit, asam-asam organik, dan dengan blanching atau blanchet. Yang pertama adalah sulfit, yaitu penghambatan terhadap browning enzimatis, terutama disebabkan karena kemampuannya untuk mereduksi ikatan disulfida pada enzim, sehingga enzim menjadi tidak aktif. Blanching adalah teknik pengolahan bahan makanan yang melibatkan perendaman bahan makanan dalam air mendidih atau uap panas dalam waktu singkat. Pada buah pisang, proses ini sangat penting untuk mempertahankan kualitas dan warna alaminya. Beberapa perubahannya seperti inaktivasi enzim, mempermudah pengupasan, dan meningkatkan tekstur. Pengaruh kemasan pada pendinginan pisang. Penanganan pasca panen, buah dan sayur seperti di Indonesia belum mendapat perhatian yang cukup. Hal ini terlihat dari kerusakan pasca panen sebesar. Cara yang dapat paling efektif untuk menurunkan laju respirasi adalah dengan menurunkan suhu produk. Namun demikian beberapa cara tambahan dengan cara pendinginan atau suhu rendah dan meningkatkan efektivitas penurunan laju respirasi. Secara umum, pengaruh kemasan terhadap efektivitas pendinginan pisang seperti jenis pengemasan. Yang kedua itu suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu proses penyimpanan. Setelah pemanenan, buah dan sayur tetap mengalami proses transpirasi, respirasi, dan aktivitas enzim lainnya. Penurunan suhu dapat menurunkan laju respirasi, laju transpirasi maupun proses oksidasi kimia. Pendinginan adalah salah satu cara untuk penanganan sayur dan buah karena dapat menahan atau mengurangi penyebab-penyebab pembusukan. Pendinginan bahan pangan seperti sayur dan buah yang mudah busuk dimulai segera setelah dipanen dan terus dilakukan selama perjalanan, penggudangan, perdagangan, dan penyimpanan. Adapun gejala-gejala yang menandakan terjadinya pendinginan pada pisang yaitu pertama perubahan warna, yang kedua pelapisan plastik wrapping, yang ketiga kadar air. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan yang pertama lapisan lilin. Pelilinan pada buah pisang didapatkan hasil bahwa pemberian perlakuan pelilinan pada buah pisang ini dapat menghambat respirasi sehingga menekan susut, bobot, dan menahan daya simpan buah pisang. Yang kedua, pengemasan menggunakan plastik. Pengemasan menggunakan plastik akan memberikan efek perlindungan terhadap kehilangan air pada buah pisang sehingga buah yang dikemas masih terlihat segar. Yang ketiga, kemasan kotak kayu. Kemasan kotak kayu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kemasan plastik. Kayu dapat terurai secara alami dan lebih berkelanjutan jika berasal dari sumber yang dikelola dengan baik. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah proses pendinginan merupakan langkah penting dalam pengolahan dan penyimpanan produk pertanian termasuk pisang untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas. Prinsip dasar dari proses pendinginan adalah mengurangi suhu produk untuk memperlambat laju reaksi kimia dan aktivitas mikroba yang dapat merusak produk pangan tersebut. Dalam industri, berbagai metode pendinginan digunakan seperti pendinginan udara, pendinginan air, dan pendinginan dengan cara teknologi sirogenik. Karakteristik produk tersebut digunakan mencakup penurunan kadar kelembapan, penurunan tekstur, dan laju pematangan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.